Kepadamu Tuhanku, ku angkat seluruh jiwaku, siramilah, segarkanlah, sucikan jiwa badan hamba, ya Tuhan. Kepadamu Allahku, teguh percaya hambamu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putra Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita persembahkan syukur kita dan seluruh hidup kita kepada Tuhan supaya senantiasa menyertai, membimbing kita. Dan kita juga memasuki hari biasa, Rabu dalam pekan biasa yang ke-9. Kita akan mendengarkan dari bacaan-bacaan hari ini bagaimana Tobia dan juga dalam bacaan Injil bagaimana orang-orang Saduki yang berjuang, berusaha untuk memperoleh keselamatan, namun mereka gagal dalam beriman karena tidak percaya akan kebangkitan. Kita dituntun oleh sabda Tuhan supaya melalui peristiwa-peristiwa hidup kita semakin membuka hati, semakin percaya, bahkan mengimani kebangkitan badan, sehingga dengan demikian kita juga berusaha hidup yang baik dan benar di dunia ini agar layak dan pantas di hadirat Tuhan, bahkan kelak juga diterima dalam kemuliaannya serta memperoleh kebangkitan kehidupan yang kekal. Mari saudara-saudari dengan rendah hati kita mohon belas kasihan dan pengampunan dari Bapa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa kita. Kita mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya ulang tahun kelahiran anak terkasih Konstantio Dwi Ongko genap 20 tahun, juga ulang tahun kelahiran Pastor I. Nyoman Marcelinus SPD genap 46 tahun, dan ulang tahun perkawinan Pasutri Leo Yeni. Serta kita mohon keselamatan bagi Ibu Teresia Ju Mei Chen yang meninggal 11 tahun yang lalu. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat, belas kasihan pengampunannya, dan segenap keluarga selalu dijaga, dipelihara dalam peziarahan hidup ini. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menuntun kami melalui peristiwa-peristiwa hidup setiap hari. Kami mohon bukalah hati kami akan sabdamu, supaya kami semakin percaya dan mengimani Dikau, terlebih lagi akan kebangkitan badan kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Semoga kami senantiasa mempersiapkan hati kami
diri kami agar kami layak menyambut kebangkitan badan kehidupan yang kekal ini. Bapa, bersama dengan saudara-saudara kami mau turut bersyukur bergembira atas ulang tahun mereka, khususnya anak terkasih Konstantio Dwi Ongko genap 20 tahun. Juga ulang tahun dari Pastor Nyoman Marcelinus SVD genap 46 tahun, dan ulang tahun perkawinan Pasutri Leo Yeni. Terima kasih Bapa atas bimbingan, penyertaan, dan juga kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan mereka setiap hari. Semoga Engkau senantiasa menguatkan, membimbing mereka pula agar tetap melaksanakan tugas dan pelayanan mereka sebaik-baiknya seturut kehendak-Mu. Dan semoga di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah umat-Mu, mereka juga senantiasa Kau berikan kegembiraan dan sukacita, kebahagiaan, dan kesehatan yang cukup agar selalu dapat melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas sebaik mungkin. Berkatilah juga keluarga, sanak saudari, orang tua, dan segenap umat-Mu agar bersama-sama senantiasa dapat memuji dan memuliakan Dikau. Bapa, kami juga ingat akan Ibu Teresia Ju Mei Chen yang telah menghadap Dikau 11 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, pengampunan dan rahmat-Mu. Moga-moga Ibu Teresia Ju Mei Chen dapat beristirahat dalam ketentraman dan damai, dan Engkau juga berbelas kasihan mengampuni segala dosa dan kesalahannya agar ia layak mengalami atau menerima kebangkitan kehidupan yang kekal dan hidup dalam kemuliaan surgawi bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah segenap keluarga, bimbinglah mereka dan kuatkanlah agar tetap setia dan mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari, agar menemukan kegembiraan dan sukacita serta kebahagiaan di dunia ini serta di akhirat nanti. Juga kami ingat akan saudara-saudari kami yang sementara berjuang karena sakit. Oma Maria Pongoh, Bapak atau Opa Henok Kumendong, dan semua sanak keluarga kami. Dampingilah dan kuatkanlah mereka dalam derita, dalam sakit. Semoga dalam segala perjuangan penderitaan ini mereka juga boleh mengalami damai, kendati senantiasa mengalami pergumulan dalam sakit. Engkau memberikan ketabahan dan kesabaran, belas kasihan dan pengampunan-Mu, agar mereka juga boleh memperoleh pemulihan kesehatan karena kuasa belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Tobit. Pada waktu itu, Tobit bersedih hati, mengeluh dan menangis. Dengan keluh kesah, ia berdoa begini: Engkau adil ya Tuhan, dan adillah semua perbuatan-Mu. Segala tindakan-Mu penuh belas kasih dan kebenaran. Engkaulah hakim atas dunia semesta. Oleh sebab itu ya Tuhan, ingatlah akan daku, pandanglah aku. Janganlah aku Kau hukum sekedar segala dosa dan kehilafanku, atau setimpal dengan dosa nenek moyangku. Aku telah berdosa di hadapan-Mu dan melanggar segala perintah-Mu. Maka kami Kau serahkan untuk dirampasi, ditawan dan dibunuh. Kami Kau jadikan sindiran dan tertawan, orang ternista di tengah sekalian bangsa di mana kami Kau cerai-beraikan. Memang tepatlah hukum-Mu, jika kini aku Kau perlakukan sekedar segala dosaku. Karena kami tidak memenuhi perintah-perintah-Mu dan tidak hidup di hadapan-Mu.
Kini berbuatlah kepadaku sekehendakmu, sudilah mencabut nyawaku, sehingga lenyaplah aku dari muka bumi dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup, karena aku harus mengalami nista dan fitnah, dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, biarlah aku lepas dari susah ini, biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, ya Tuhan. Lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku. Sebab kalau mati, tak dapatlah lagi aku mendengar nista. Pada hari yang sama terjadilah bahwa Sarah, putri Raguel di kota Ekbatana di negeri Media, mendengar dirinya dihina oleh seorang pelayan perempuan ayahnya. Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 pria, tetapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus, setan jahat, sebelum Sarah bersatu dengan mereka sebagaimana layaknya seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, "Engkau sendirilah yang membunuh suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang kau nikmati. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati? Baiklah, engkau menyusul mereka saja, supaya kami tidak pernah melihat putra atau putri dari engkau." Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Tetapi berpikirlah ia dalam hati, kiranya ayahku nanti dinistakan karena hal itu, dan orang akan berkata kepadanya, "Bapa hanya punya 1 putri kesayangan. Celakalah Bapa, ia telah menggantung diri. Niscaya karena sedihnya, ayahku yang lanjut umur itu akan mati. Lebih baik aku tidak menggantung diri, melainkan berdoa kepada Tuhan supaya aku mati saja, sehingga tidak usah mendengar lagi nista selama hidupku." Segera Sarah menadahkan tangannya lalu berdoa, katanya, "Terpujilah Engkau ya Allah penyayang. Aku mengarahkan mataku kepadamu. Semoga aku dilenyapkan saja di muka bumi, sebab aku tidak mau lagi mendengar nista." Pada saat itu juga kedua orang tersebut, yakni Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Allah mengutus Rafael untuk menyembuhkan kedua-duanya, yaitu dengan menghapus bintik-bintik putih dari mata Tobit, sehingga ia dapat melihat cahaya Allah dengan matanya sendiri, dan dengan memberikan Sarah, putri Raguel, kepada Tobia, putra Tobit, sebagai istri, dan dengan melepaskannya dari Asmodeus, setan jahat itu. Maka Tobia lebih berhak memperoleh Sarah daripada semua orang lain yang ingin memperistri dia. Pada saat yang sama, Tobit kembali dari pelataran masuk ke rumahnya, dan Sarah, putri Raguel, turun dari bilik atas itu. Demikianlah sabda Tuhan.
syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan. Mazmur tanggapan, referen, kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas diriku. Referen. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Referen. Kepadamu ya Tuhan kuarahkan jiwaku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Maka mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jikalau seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Nah, ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak lagi kawin dan dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam Alkitab, khususnya kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan pertama yang cukup panjang hari ini, kita mendengarkan kisah dari Tobit dan Sarah yang mengalami pergumulan yang sangat dalam. Tobit mengalami penderitaan dan sakit yang keras, sehingga dia merasa bahwa akibat daripada sakit ini ia tidak lagi berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia sadar betul salah satu penyebab sakitnya karena juga dia hidupnya tidaklah terlalu benar di hadirat Tuhan.
ada berbagai kesalahan dan dosa, sehingga ia mengakui segala kelemahan dan dosanya, mohon belas kasihan, mohon pengampunan dari Tuhan. Bahkan ia mengatakan, aku tidak layak hidup lagi karena kesalahan dan dosa. Ambillah seluruh hidupku supaya aku tidak lagi melihat orang-orang yang menista diriku dalam derita ini. Dan dalam peristiwa yang kedua, Sarah, katakan anak Raguel dari Akbatana, juga mengalami pergumulan. Dia telah menikah 7 kali, tetapi tak satu pun dari suaminya itu sempat hidup bersama selayaknya atau layaknya sebagai suami istri, karena semuanya diganggu, bahkan dibunuh oleh suatu setan yang cukup berkuasa atau cukup punya kuasa, yang disebut setan Asmodeus. Bahkan Asmodeus menuduh dia bahwa dialah yang membunuh suaminya dari 7 orang itu. Tapi Sarah percaya, Sarah yakin bahwa bukanlah dia yang pelaku pembunuhan, melainkan setan penguasa atau setan jahanam yang bernama Asmodeus itulah. Namun Sarah percaya bahwa semua itu adalah karena penyelenggaraan ilahi, maka ia serahkan seluruh dirinya, seluruh hidupnya, dan akhirnya Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik. Ending daripada kehidupan mereka, Tobit dan Sarah dipertemukan dan mereka menjadi suami istri yang layaknya suami istri normal. Mereka menikmati kebahagiaan sukacita dalam hidup setiap hari karena mengandalkan Tuhan. Dalam bacaan Injil, peristiwa sangat terbalik atau sangat berbeda. Orang-orang Saduki yang percaya kepada Yahweh, namun mereka tidak sampai sanggup atau mau membuka hati untuk percaya akan kebangkitan. Apalagi Yesus mengajarkan tentang kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sama sekali mereka tidak bisa menerima ajaran ini. Maka mereka mengajukan satu kasus, suatu pertanyaan, bagaimana dengan orang yang bersuami 7, semuanya mati dan tidak membangkitkan keturunan. Lalu nanti di surga kalau memang ada kebangkitan, siapakah yang akan menjadi atau pemilik daripada istri ini, karena sudah menikah 7 kali. Nah, Yesus dengan tegas dan keras menegur sikap orang-orang Saduki karena mereka semua sesat. Mereka berpikir bahwa hidup di surga nanti sama dengan hidup di bumi. Orang kawin dan dikawinkan, orang makan dan bekerja setiap hari. Tetapi Yesus mengatakan hidup di surga itu sama dengan malaikat. Kita hidup memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak lagi kawin dan dikawinkan dan punya keluarga-keluarga tersendiri, tapi kita semua adalah satu keluarga besar dalam Tuhan. Semua bersaudara dan semua senantiasa saling memuliakan dan memuji satu sama lain, terutama memuliakan Tuhan. Itulah hidup kekal, hidup yang akan datang, bersyukur dan memuji Tuhan terus-menerus karena kita mengalami penyelenggaraan dan kemurahan kemuliaannya. Kita membuka hati, semoga kita juga semakin terbuka dan mohon rahmat Tuhan agar percaya, mengimani Dia supaya tetap hidup seturut kehendaknya, bahkan juga percaya akan kebangkitan, sehingga kita juga seperti Tobit dan Sarah senantiasa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan agar Ialah menjadi penyelenggara, sehingga dalam segala situasi, derita, sakit apapun, kita tetap mengalami damai sebagaimana yang dialami oleh Tobit dan Sarah. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan di Pulau Samadi, Nada Bakti 235. Di ufuk Langit nan merah, kembara semadi, di hadapan yang semayam di alam suci hari ini, semoga Dia
berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi. Di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Inilah setiap usaha manusia yang baik kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah dan terus ikhlas kami selalu susah kami, terimalah kami dan juga persembahan ini. Amin. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang terima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu. Semoga kami senantiasa Kau dampingi dan Kau bimbing dalam perjalanan hidup ini, agar kami senantiasa menyerahkan diri kami kepadamu dan mempercayakan seluruh nasib kami ke dalam tangan-Mu, agar kami layak mengharapkan belas kasihan, kerahiman, kemurahan, dan kemuliaan-Mu, supaya mengalami damai sukacita hidup di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Dialah sabdamu, dengan sabdamu itu Engkau menciptakan alam semesta. Dialah juru selamat yang Kau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus ia menjadi manusia dan dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendak-Mu dan untuk menghimpun umat kudus bagi-Mu, ia merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji dan memuliakan Dikau, dan satu sesuara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar baik kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita.
Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi suatu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Khususnya Ibu Teresia Jume Chen yang telah menghadap Dikau 11 tahun yang lalu. Juga bagi Oma Ruth Josan yang telah menghadap Dikau 4 hari yang lalu. Terimalah mereka dan berikanlah pengampunan belas kasihan karena kerahiman-Mu. Semoga mereka boleh beristirahat dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihan dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas santapan Ekaristi, perjamuan Maha Kudus. Terima kasih atas semua rahmat-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Semoga melalui perjamuan kudus-Mu ini, kami senantiasa dikuatkan, dituntun dalam perjalanan hidup kami setiap hari, dan bersama dengan Putra-Mu Yesus, kami senantiasa diarahkan kepada kehidupan yang benar, selayaknya kami juga mengimani Dikau. Sehingga dengan demikian kami senantiasa berharap akan rahmat dan kerahiman-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga dan semua orang yang kita doakan dalam perdana Ekaristi ini selalu dijaga, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perdana Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Yesus Tuhanku, puji syukur 539. 539. Yesus Tuhanku Sang Mesias,
yang dinantikan umat Allah. Datanglah kini pada kami, dan tinggallah di tengah kami. Datanglah kini pada kami, dan tinggallah di tengah kami.